Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Di tengah spekulasi masa depan Erik ten Hag, Manchester United kabarnya sudah didekati oleh perwakilan dan sejumlah manajer yang berminat menjadi manajer baru Manchester United. Menurut laporan seorang sumber ESPN, Sir Jim Ratcliffe sama sekali belum memberikan jaminan Erik ten Hag masih akan tetap bertahan di posisinya pada musim depan. ESPN masih merujuk pada sumber-sumbernya, juga mengklaim bahwa MU mulai mengumpulkan rencana-rencana masa depan sejumlah pelatih dan apa yang diperlukan untuk bisa menggait mereka. Tapi sejauh ini belum ada diskusi formal dengan salah satu kandidat manapun. Pihak MU sendiri belum memberikan komentarnya seputar hal tersebut. Kontrak Erik ten Hag di Man United sendiri masih berjalan sampai dengan 2025, tapi mengingat sejumlah klub lain seperti Liverpool, Bayern Munchen, dan Barcelona juga sedang mencari manajer baru untuk musim depan, MU tampaknya perlu bergerak cepat menjajaki kandidat pengganti jika memang hendak berpisah dengan Erik ten Hag. Sebuah pembelaan diberikan Andy Cole kepada Victor Lindelof terkait laga derby Manchester di akhir pekan kemarin. Ia menyebut sang bek tidak layak dijadikan kambing hitam atas kekalahan tersebut. Andy Cole menyebut bahwa Lindelof tidak maksimal pada saat itu dimainkan pada posisi bek kiri. Ia menyebut bahwa wajar jika sang bek keteteran menghadapi Phil Foden. Lebih lanjut, Andy Cole meminta semua pihak untuk tidak berlebihan untuk mengkritik Lindelof. Ia menyebut sang bek tidak layak dijadikan kambing hitam atas kekalahan tersebut. Sebuah tantangan diberikan Andy Cole kepada Rasmus Højlund. Striker legendaris Manchester United itu melihat sang junior lebih konsisten mencetak gol lagi. Andy Cole menyebut bahwa rentetan gol yang dicetak oleh Højlund belakangan ini merupakan sebuah pertanda yang sangat bagus. Ia berharap sang striker mampu melanjutkan tren positifnya dalam mencetak gol bagi Setan Merah. Pada kesempatan ini, Andy Cole juga memberikan pujian kepada Rasmus Højlund. Ia menilai sang junior punya mental yang kuat, sehingga ia mampu mengatasi tekanan yang besar ia hadapi. Ada kabar baik bagi Manchester United. Penyerang mereka Marcus Rashford dilaporkan tidak mengalami cedera yang serius dan siap membela skuad Setan Merah lagi. Dilansir Insider United, fans MU tidak perlu cemas, cedera yang dialami Marcus Rashford disebut tidak parah. Ia hanya mengalami benturan di tulang rusuknya, namun cedera tersebut dipastikan tidak parah. Alhasil, Marcus Rashford saat ini dilaporkan sudah berlatih dengan normal di skuad Manchester United sekali lagi. Rashford sendiri siap bermain untuk di akhir pekan nanti. Sang penyerang berpotensi jadi starter saat melawan Everton di Old Trafford. Namun kondisi sang penyerang akan dipantau tim medis MU hingga akhir pekan nanti. Ia baru diizinkan bermain lagi jika kondisinya benar-benar fit untuk tampil di laga tersebut. Erling Haaland secara terbuka memuji kualitas striker rival Rasmus Højlund. Dia meyakini bahwa Højlund punya kualitas untuk menjadi salah satu penyerang top. Sebagai sesama striker, Haaland tahu betul proses yang sedang dialami Højlund. Mungkin benar bahwa awal karir Erling Haaland di Manchester City masih lebih mulus, tapi bukan berarti segalanya mudah. Kini Erling Haaland menyampaikan pendapatnya mengenai potensi Højlund. Mungkin benar bahwa gol Højlund sempat terhambat, tapi Haaland melihat ketajaman Højlund. Rencana Manchester United untuk merekrut Mathys Tel di musim panas nanti dipastikan gagal. Sang penyerang resmi memperbaharui kontraknya di Bayern Munchen. Kepastian memperbaharui kontraknya di Bayern Munchen, Mathys Tel itu disampaikan oleh Bayern Munchen melalui laman resmi mereka. Di Rotten sukses mengunci masa depan sang pemain
untuk jangka waktu yang panjang. Mathys Tel juga mengaku bahagia bisa memperpanjang kontraknya di Bayern Munchen. Ia mengaku ingin berkembang lebih pesat bersama The Bavaria. Semenjak bergabung dengan Bayern, Mathys Tel telah bermain sebanyak 59 kali di tim utama Bayern Munchen. Meski kebanyakan masuk sebagai pemain pengganti, ia sudah mengemas 13 gol untuk The Bavaria. Manchester United berada dalam upaya besar untuk memperbaiki masalah transfer mereka yang belum terselesaikan, terutama setelah jendela transfer Januari yang tidak sesuai harapan. Namun ada harapan baru bagi klub tersebut dengan munculnya nama Victor Gyökeres. Dilaporkan bahwa para pemandu bakat MU telah menyaksikan performa gemilang Gyökeres dalam kemenangan Sporting Lisbon atas Benfica di Taça de Portugal. Gyökeres mungkin saja menjadi solusi bagi masalah yang menghantui Erik ten Hag sepanjang masa jabatannya di Old Trafford. Ten Hag telah mengungkapkan keinginan klub untuk mendatangkan seorang striker, namun keterbatasan finansial yang membuat rencana tersebut mengalami perubahan. Gyökeres dengan performa gemilangnya dan pengalaman bermain di Coventry City serta Sporting Lisbon muncul sebagai pilihan menarik bagi MU. Dengan jendela transfer musim panas mendekat, perburuan MU untuk striker baru semakin mendebarkan. Apakah Gyökeres akan menjadi pilihan yang tepat bagi klub ini? Hanya waktu yang akan memberikan jawabannya. Tetapi satu hal yang pasti, kehadirannya bisa memberikan MU opsi baru yang sangat dibutuhkan di lini depan. Meskipun tantangan dan persaingan masih ada, Gyökeres menjanjikan harapan baru bagi MU. Dalam upaya mereka untuk memperkuat lini depan dengan kedatangannya, klub ini bisa mendapatkan dorongan baru untuk meraih kesuksesan di kompetisi yang mereka ikuti. CEO Brighton Paul Barber buka suara terkait spekulasi masa depan Roberto De Zerbi. Ia memastikan bahwa sang pelatih masih akan melanjutkan karirnya di Amex Stadium di musim depan. Kepastian Brighton tidak berpisah dengan De Zerbi di musim panas nanti disampaikan oleh Barber, CEO Brighton. Ia menekankan bahwa The Seagulls tidak punya rencana untuk berpisah dengan sang pelatih di bursa transfer musim panas nanti. Barber sendiri optimistis bahwa De Zerbi belum akan berpaling dari Brighton dalam waktu dekat ini. Ia meyakini bahwa sang pelatih masih membuka melatih Brighton sehingga ia tidak akan meninggalkan Amex Stadium di musim panas nanti. Rencana Manchester United untuk mendatangkan Marc Guehi ke Old Trafford pada musim panas nanti berpotensi jadi kenyataan. Crystal Palace dilaporkan sudah siap menjual sang bek di musim panas ini. Menurut laporan The Telegraph, Crystal Palace sudah pasrah jika Marc Guehi memutuskan cabut di musim panas nanti. Mereka tahu bahwa ada banyak klub top seperti MU yang berminat kepada sang bek. Di sisi lain, Guehi juga punya hasrat untuk bermain di tim yang lebih besar. Alhasil, ketimbang menghalangi kepergiannya, Crystal Palace memilih untuk bersiap ditinggal sang bek di musim panas nanti. Laporan yang sama mengklaim bahwa The Eagles mulai bergerak untuk mencari pengganti Guehi di musim panas nanti. The Eagles dilaporkan sudah mendata beberapa bek potensial yang mereka anggap bisa menggantikan Marc Guehi di tim mereka pada musim depan. Marc Guehi dikabarkan akan dibanderol Crystal Palace di kisaran 60 juta pound sterling di musim panas nanti. Piala Dunia U17 2023 nampaknya memberikan berkah bagi banyak pemain muda berbakat dunia. Bek timnas Argentina U17, Juan Giménez, dilaporkan kini masuk radar Manchester United. Menurut laporan Scout Attendance, Manchester United sudah tertarik pada Giménez sejak Piala Dunia U17 2023. Sang bek menjadi andalan selama turnamen tersebut. Ia selalu menjadi starter di jantung pertahanan Argentina sejak awal hingga akhir. Sang bek dinilai punya talenta yang besar sebagai bek tengah, sehingga MU berminat untuk merekrutnya. Menurut laporan tersebut, Manchester United masih penasaran dengan Juan Giménez. Pemandu bakat MU dikabarkan menonton pertandingan Copa Libertadores U20 antara Rosario Central melawan Montevideo City. Giménez bermain sebagai starter di laga tersebut. Ia berhasil tampil apik dan membantu timnya menang 2-1 di laga itu, sehingga MU dikabarkan semakin kepincut dengan aksi sang bek.
Kabar positif didapatkan oleh Liverpool, Manchester United, dan Arsenal setelah Crystal Palace dilaporkan siap melego bek mereka yakni Marc Guehi dengan bandrol minimal 50 juta pound sterling. Kabar ini dilansir oleh The Telegraph. Kabarnya mereka menetapkan harga jualnya sebesar 50 juta pound sterling. Laporan itu juga menyebut bahwa Crystal Palace juga sudah mulai mencari pengganti bagi Marc Guehi. Mereka diklaim telah mengantongi beberapa nama. Crystal Palace sendiri tampaknya tidak cuma akan kehilangan Guehi. Dua pemain mereka yakni Michael Olise dan Eberechi Eze juga diklaim jadi incaran klub-klub top Liga Inggris.